Ketemu lagi dengan Pak Sumarna. Selamat pagi anak-anak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ingat ya anak-anak, setiap melakukan kegiatan atau pekerjaan harus didahului dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Khusus yang Islam paling tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini Bapak akan mengajarkan pembelajaran tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. 2. Memperagakan pola irama sederhana dengan percaya diri. 3. Membuat pola irama sederhana dengan benar. 4. Memperagakan pola irama sederhana yang sudah dibuat dengan percaya diri. 5. Menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. 7. Membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. 8. Membilang secara loncat bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. 9. Membilang dan menuliskan bilangan 1000 sampai 10.000 secara panjang. Dalam kurung 10 ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan dengan benar. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Ayo bernyanyi. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, nyanyikanlah lagu berikut ini. Ayo nyanyikan lagu sesuai petunjuk pada gambar syair ya. Kita mulai ya anak-anak. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Sekali lagi. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hop,
lalu ditangkap. Sudah bisa ya anak-anak? Nah, coba lagi ya. Sebanyak 3 kali ya. Oke. 1, 2, 3. Kita nyanyi sama-sama ya. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Sekali lagi. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Ya, itu lagu Cicak di Dinding. Nah, anak-anak, bagian mana dari lagu di atas yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, perhatikan gambarnya, baca lagi liriknya, kamu isikan di bawah yang ada titik-titik tersebut. Nah, ini tugas yang pertama ya anak-anak. Nah, Bapak ulangi, bagian mana dari lagu di atas yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Bagaimana perasaanmu setelah menyanyikan lagu tersebut? Lagu Cicak di Dinding. Mudah-mudahan bisa ya anak-anak. Karena lagu Cicak di Dinding mudah untuk diikuti, bukan? Perhatikan kembali tanda merah yang pendek dan merah yang panjang pada lagu Cicak di Dinding. Tunjukkan baris lagu yang memiliki pola yang sama. Tunjukkan pula bagian lagu yang memiliki pola yang berbeda. Nah, perhatikan ya. Ayo berlatih. Nah, ini tugas berikutnya. Buatlah 4 buah pola yang berbeda dengan menggunakan simbol bunyi panjang. Nah, yang merah panjang itu dan pendek. Nah, yang merah pendek itu. Baris ke-1. Nah, polanya kamu buat maunya 3 pendek atau 3 panjang, 1 pendek. Nah, contohnya seperti itu ya. Kamu gambarkan ya polanya ya. Nah, yang kedua, ketiga, keempat, kamu buat di buku tugasnya ya. Nah, setelah kamu membuat tugasnya tadi, coba kamu nyanyikan pola tersebut dengan suara ta untuk simbol yang pendek. Lalu nyanyikan dengan suara ta untuk simbol yang panjang. Nah, dicoba ya. Nah, bagaimana perasaanmu setelah mencoba menyanyikan pola dengan simbol bunyi panjang dan bunyi pendek yang kamu buat tadi? Bagaimana rasanya sebuah lagu jika hanya memiliki pola bunyi panjang atau bunyi pendek saja? Nah, ceritakanlah di depan teman-teman kamu atau orang tua kamu di rumah.
Ayo mengamati. Ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Tuliskan ciri-ciri ikan sebagai makhluk hidup yang kamu ketahui. Nah, ini termasuk tugas berikutnya. Buatlah kotak di buku tugas kamu seperti gambar. Ditulis juga seperti gambar. Nah, contohnya cicak. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Cicak bertelur. Nah, yang ikan kamu tulis. Nah, menurut kamu, misalnya contoh, ikan dapat bergerak dan sebagainya. Nah, diisi ya titik-titiknya ya. Dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat kamu simpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di kotak-kotak itu, titik-titik itu, kamu tuliskan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, menurut kamu apa saja ciri-cirinya? Nah, selanjutnya, cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak. Contohnya, salah satu jenis ikan, yaitu ikan mas, yang sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1000 telur. Bayangkan, telur ikan sebanyak 1000 butir. Banyak bukan? Tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. A 1.000 dibaca 1000. B 2.000 dibaca 2000. C 3.000 dibaca 3000. D 4.100 dibaca 4100. E 4.250 dibaca 4250. F 5.500 dibaca 5500. G 6.050 dibaca 6050. H 7.150 dibaca 7150. Terakhir, I 10.000 dibaca 10.000. Nah, tugas berikutnya, tulislah nama dan lambang bilangan sesuai contoh. Nah, misalnya contohnya 1.100 dibaca 1100. 2.200 dibaca 2200. Nah, kamu tulis di buku latihan kamu. Ya, yang titik-titiknya diisi. Nah, diisi dengan nama. Ya, misalnya lambangnya 2.200 berarti namanya 2200. Nah, kita latihan ya. Yang A 2.250 dibaca titik-titik. B 3.300 dibaca
titik-titik. C. 4.700 dibaca titik-titik-titik. D. 5650 dibaca titik-titik-titik. Nah, yang E sampai H kamu disuruh menulis lambang bilangannya. Ya, titik-titik dibaca 9.000. F titik-titik dibaca 1.700. G titik-titik dibaca 2.550. Terakhir H titik-titik dibaca 10.000. Jangan lupa untuk tugas-tugas latihan tadi tulis di buku latihan. Setelah itu kalian minta bantuan abang atau kakak atau orang tua kalian. Fotokan dan kirim ke WA Bapak ya. Atau minta abang atau kakak atau orang tua kalian antar buku tugasnya ke sekolah pada hari Sabtu ya. Pesan Bapak untuk kalian hari ini, banyaklah belajar dan jangan lupa membantu orang tua di rumah ya. Misalnya membersihkan tempat tidur, menyapu ruang tamu, membantu ibu memasak di rumah, dan lain-lain. Nah, ingat, sekarang karena musim penyakit atau pandemi COVID-19, nah Bapak harapkan kalian patuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Yaitu 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menjaga jarak. Nah, bila kalian ingin keluar atau bermain, jangan lupa memakai masker. Nah, setelah itu kalian selesai bermain, cuci tangan kalian dengan sabun secara bersih. Dan terakhir, menjaga jaraklah kalian bila kalian sedang bermain dengan teman kalian. Nah, tidak boleh terlalu dekat karena virus COVID-19 mudah menular ke orang lain. Ingat ya anak-anak. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi pada esok hari.